Hello again everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back again teman-teman. Di quick update kali ini kita akan update kelanjutan daripada Luna. Karena sebenarnya something yang menarik untuk Luna. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita bahas dulu untuk situasi si Luna. But before kita masuk ke dalam Luna, pembahasannya, saya di sini pengen kalian bisa bilang ini sedikit flexing maybe teman-teman ya, but in the end saya cuma pengen bilang congratulations buat teman-teman di SAG yang ada long terhadap Luna. But here's I'm gonna give you some maybe a little bit bad news, so be prepared for this. Alright, buat teman-teman yang nonton, make sure kalian harus maintain posisi kalian dengan baik. Nah, itu pesan saya di awal ya. Kenapa saya ngomongnya di awal, takutnya kalian nontonnya nggak sampai selesai ya. Nah, ini situasi terkini untuk Luna itu memang kita udah bahas ya tadi di SAG pada saat dia breakout. Jadi saya sempat sampaikan di sini, kalau teman-teman perhatikan statement saya ya, Luna masuk ke radar saya ya, sudah break dari trendline dan sekarang lagi corrective falling wedge, bisa jadi opsi untuk long opportunity. Makanya di sini ada beberapa yang melakukan long terhadap si Luna karena memang kita ngelihat dia di sini ngebentuk falling wedge. Nah, kalau teman-teman ngikutin progress atau update Luna so far, ini memang kita udah bahas ya dari beberapa waktu lalu. Ini udah ada 1 update, 2 update, dan sekarang udah masuk update ketiganya dia. So, kita akan discuss potential pergerakan Luna ke depannya. But sekali lagi teman-teman, before saya start, please teman-teman di sini jangan hujat kita ya. Ya, saya tahu memang sebenarnya flexing itu nggak diperlukan ya. But sometimes saya perlu sampaikan ke teman-teman juga bahwa memang technical analysis itu adalah part of the game atau part of trading. Jadi suka nggak suka buat teman-teman mungkin yang fanatik cuman percaya sama fundamental atau news, believe me guys, technical analysis itu kepake banget. Apalagi buat teman-teman yang suka trading jangka pendek, manfaatin progress short termnya dia, kayak rebound sesaat atau koreksi sesaat, itu bisa banget dimanfaatin hanya dengan technical analysis gitu. Sometimes nggak perlu news kalau untuk technical analysis. Kita ngelihat dia breakout aja itu udah merupakan satu indikasi positif yang bisa kita manfaatin, dan inilah contohnya teman-teman. Jadi saya nggak perlu sharing punya saya ya. Di sini kita lihat sama-sama, bukan saya yang nge-share, tapi ini lebih kebanyakan dari teman-teman SAG malah yang nge-share, dan I wanna say congratulations sekali lagi buat mereka karena mereka doing pretty well teman-teman. Alright, so next kita akan masuk ke dalam pembahasan untuk si Lunanya dari technical analysis. Pertama saya akan bahas dari time frame daily terlebih dahulu. Nah, ini adalah something yang menurut saya menarik. Kalau kita perhatikan baik-baik teman-teman, sekarang progress untuk si Luna sendiri kalau pada time frame daily, saya meyakini kita sedang on progress menuju ke wave kelima kita. Nah, yang perlu kita ketahui adalah Luna ini karakteristiknya ya, dia bisa kita katakan cukup kuat karena fundamentalnya sendiri memang menurut saya cukup bagus. Terutama ketika Luna ini kena yang namanya fitur auto burn kalau misalkan orang make UST-nya dia atau gimana saya lupa ya. Tapi intinya dia ada auto burn-nya yang bikin supply Luna itu tambah lama tambah menurun, dan dengan demikian akan sulit untuk Luna ini kalau koreksi itu benar-benar koreksi yang signifikan banget gitu. Itu akan sedikit sulit. Kita bisa lihat dan kita bisa kenali dari time frame weekly-nya. Kalian bisa perhatikan sebagaimana Luna ini bergerak sangat signifikan teman-teman, dan dia cenderung ke arah bullish. Sampai sekarang pun kita bisa katakan bullish ya, dengan atau di tengah kondisi Bitcoin yang kita bisa bilang nggak terlalu baik karena di Bitcoin kan di 40 ribuan. Nah, sementara Luna kita bisa sama-sama lihat teman-teman, all time high-nya dia itu di $104 dan sekarang harganya dia itu di $91,8, which is gak jauh dari all time high-nya. Beda sama Bitcoin yang di 69.000 dan sekarang harganya kisaran range 42.000. Nah, itu udah jelas banget kan kelihatan perbedaannya. Nah, dari sini kita boleh banget teman-teman, sebenarnya bukan berasumsi lagi ya, saya malah bisa bilang Luna itu very bullish, very strong bullishnya. Jadi memang lebih gampang untuk ngelihat dia perform saat kita lagi beli Luna atau long terhadap Luna. And saat ini sebenarnya kalau misalkan seandainya kita memasuki potensi corrective wave-nya dia, saya paling ngelihat dia belum tentu probabilitasnya besar mengarah ke zigzag ya. Kemungkinan malah kita bisa ngelihat dia cuman kayak flat corrective pattern. Jadi kayak ABC, habis itu ABC, habis itu baru 1, 2, 3, 4, 5 maybe ya, sedikit agak lebih rendah, habis itu dia udah rebound lagi menuju ke wave 3 ya. Itu sedikit asumsi yang saya lihat saat ini dengan penilaian bahwa Luna itu memang koin dengan fundamental yang cukup kuat. That's why akan sulit untuk dia koreksi sangat dalam gitu ya.
Nah, pada time frame daily yang perlu kita perhatikan lagi adalah exponential moving average itu sudah terjadi bull cross, teman-teman. Dan kita sekarang sudah melakukan proper test terhadap exponential moving average 21-nya sebanyak 2 kali, di mana masing-masing itu sebelum dia testing, dia create new high level. Jadi ini high, and then testing, potential higher low, and then dia break high, and then dia testing, potential higher low, dan ada potensi kita break high lagi before kita ngelihat dia potential higher low-nya. Jadi ini ada sedikit karakteristik yang menurut saya cukup mudah terbaca pada pergerakan Luna, dan I think teman-teman di sini juga bisa baca pergerakan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke kondisi terkininya. Seandainya kita masuk ke wave 2 atau corrective wave pada Elliott wave teori, maka apa yang berpotensi terjadi? Oke, so kita pertama akan lihat dulu dari time frame 4 jam. So far, ketika kita lihat dia break dari major, kita bicara dari majornya dulu ya teman-teman. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia breakout major, habis itu dia falling wedge minor. Di sini baru saya putuskan ada opportunity untuk long. Reasonnya simple, karena ketika dia break, itu kan dia perlu sedikit proses pullback untuk mengkonfirmasi potensi higher low-nya dia. Dan dengan pullback sesaatnya ini, itu kita bisa dapetin potensi higher low-nya pada saat dia sudah breakout. Artinya buyersnya itu benar-benar maintain level itu dengan baik, dan dia memang mau harga Luna itu kembali di pump lagi. Simpelnya seperti itu. Nah, teman-teman lihat, kalau kita lihat based on time frame 4 jam, ini sudah kelihatan ya bahwa ada lebih kurangnya 3 wave yang terjadi pada koreksinya Luna semenjak dia membentuk si falling wedge pattern ini. Jadi kalau misalkan di sini ABC, potential yang bisa terjadi terhadap karakteristik Elliott wave teori sendiri adalah bukan strategi, kita bilang ya, formasi 335, yaitu pada flat corrective pattern. Dan flat corrective pattern sendiri itu bisa dikatakan cukup banyak variasinya teman-teman, dimana salah satunya ada running flat, ada yang namanya flat corrective pattern saja, dan ada yang namanya expanded flat corrective pattern. So it's gonna be the regular flat corrective pattern ya. Jadi ABC atau WXY A, WXY B, and then 1, 2, 3, 4, 5 baru C wave corrective pattern. Atau expanded flat, jadi dia nantinya akan sedikit lebih deep untuk C wave-nya, atau yang terakhir running flat. Justru C wave-nya itu lebih tinggi daripada wave A-nya. Jadi sederhananya kalau kita memahami karakteristik Luna yang cenderung lebih bullish dan lebih strong, dimana kita juga sama-sama tahu so far yang kontrol pergerakan market ini itu dari sisi benderanya masih lebih ke arah buyers atau bullish, berarti big potentialnya ya mungkin di C wave-nya itu yang running flat atau yang flat corrective aja. Mungkin akan sulit untuk kita lihat expanded. Nah, jadi untuk seandainya kita ngelihat dia ABC corrective pattern, nah ini yang saya pengen remind ke teman-teman, terutama buat teman-teman di SAG yang lagi pada ngelong si Luna. Kita akan maintain posisi ini dengan amat sangat baik dan hati-hati. Karena kalau misalkan kita ngelihat dia impulsive move, kalian harus expect terjadinya B wave corrective pattern, baru nanti C wave. Nah, di sini nanti kita bisa manfaatin lagi untuk melakukan long atas si Luna, teman-teman. Seandainya dia terreject pada resistance yang saya anggap resistance cukup kuat, yaitu di kisaran level $95, teman-teman ya. Jadi kemungkinan secara target itu berada di sekitaran $95 untuk target long position kita saat ini. Dan kalau saya sih strateginya simple. Begitu nyampe di 95, saya bakal taking profit 50% dari posisi saya. Sisanya saya bakal biarkan dengan saya jaga menggunakan stop loss, dan saya geser seiring dengan signifikan penguatan yang terjadi pada si Luna. Untuk itu, kalian bisa gunakan bantuan dengan exponential moving average, dan juga bisa dengan kita lihat potential swing low, swing high terakhirnya dia. Dan kalau kita lihat saat ini, so far teman-teman, si Luna sendiri ini berpotensi membentuk semacam ya, either itu kalian bisa bilang symmetrical triangle, kalian bisa bilang ini juga sebagai flag pattern ya. Ya, kalian bisa bilang juga ini sebagai ya maybe descending triangle ya. Tapi in the end teman-teman perhatikan, kalau misalkan kita break lagi dari sini, then next potential target kita adalah di $95, dan I'm gonna taking profit 50% dari posisi saya, dan itu yang akan dan sisanya ya akan saya slide stop loss saya ke area mungkin sedikit di atas level ini, teman-teman ya. Jadi kita jaga posisi kita tetap dalam keadaan profit even nanti dia berbalik arah dan terkena stop loss. Alright, so teman-teman itu aja update kali ini quick untuk si Luna. Mudah-mudahan update ini bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di next update untuk Bitcoin. God bless everyone, cheers and bye bye.